Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maza Malik. Saya dengan NIM 21101401401 Saya dari 07 TPLE 003. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kewirausahaan mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Mari ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan menurut Anda faktor-faktor yang telah mendorong perkembangan kewirausahaan di Indonesia dalam dekade terakhir. Bagaimana perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah berperan dalam mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah di Indonesia. Oke, ada 3 faktor, yaitu perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, dan perubahan mindset masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi yaitu memberikan UMKM kemudahan dalam berjualan atau melakukan pemasaran, karena perkembangan teknologi ini memunculkan yang namanya e-commerce dan media sosial, di mana media sosial memudahkan untuk promosi dan e-commerce sebagai platform untuk penjualannya. Dan kedua itu kebijakan pemerintah, di mana ada perkembangan infrastruktur dan beberapa program kewirausahaan, latihan kewirausahaan berbasis teknologi dari pemerintah, dan insentif pajak UMKM dari pemerintah untuk memberikan pertumbuhan. Kemudian perubahan mindset warga Indonesia, karena pada zaman sekarang masyarakat Indonesia lebih suka untuk sesuatu yang praktis, simple, apalagi setelah pandemi. Kemudian nomor 2, uraikan pendapat Anda bagaimana kurs kewirausahaan dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal Indonesia. Apa saja sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan oleh wirausahawan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang? Sangat berkontribusi besar. Karena kenapa? Karena pasti menciptakan lapangan kerja yang baru. Kemudian ada infrastruktur yang diperbaiki, dan dengan lapangan kerja yang diperbanyak pasti ada peningkatan pendapatan daerah. Kemudian sektor yang potensial yaitu pariwisata, pertanian, kerajinan, dan beberapa sektor seni lainnya. Kenapa pertanian? Karena di daerah masih mudah untuk memproduksi bahan-bahan pokok seperti beras, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kemudian kerajinan tangan karena banyak dicari karena unik dan sebagai buah tangan. Ketiga, uraikan yang Anda ikutin tentang tren terbaru dalam kewirausahaan global seperti kewirausahaan digital, startup berbasis teknologi, dan ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Kewirausahaan digital yaitu platform digital seperti marketplace dan vintage membantu pelaku usaha kecil untuk lebih mudah mengakses pasar dan modal. Startup berbasis teknologi itu seperti Gojek dan Tokopedia, karena menunjukkan potensi besar dalam menciptakan solusi inovatif karena berbasis teknologi, dan itu memudahkan masyarakat Indonesia. Kemudian ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, ini seperti Gojek dan Airbnb karena telah menginspirasi banyak bisnis untuk yang telah menginspirasi banyak bisnis untuk berbasis kolaborasi di Indonesia seperti Mitra. Dia berkolaborasi dengan Mitra. Gojek juga berkolaborasi dengan beberapa vendor lainnya.
sekarang zamannya kolaborasi. Kemudian yang keempat, uraikan pendapatan Anda, bandingkan karakteristik kewirausahaan di negara maju seperti Amerika dan Jerman dengan negara berkembang seperti Indonesia atau Filipina. Apakah perbedaan dalam hak akses modal, infrastruktur, dan ekosistem kewirausahaan antar kedua jenis negara tersebut? Pertama, akses modal negara maju seperti Amerika dan infrastruktur ataupun ekosistem kewirausahaan lebih terorganisir. Ada banyak lembaga pendukung seperti inkubator bisnis, venture capital, dan jaringan mentor. Di sisi lain, di negara Indonesia dan tetangganya pendanaan masih terbatas dan infrastruktur masih kurang, edukasi kewirausahaan masih belum merata. Jelaskan opini Anda tentang berbagai kebijakan dan program pemerintah Indonesia mendukung perkembangan kewirausahaan seperti akses pembiayaan pelatihan, pajak, SDT pajak, dan dampak positif dari kebijakan ini terhadap perekonomian Indonesia. Pertama yaitu akses pembiayaan. Indonesia memiliki program disebut KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Ini memberikan pinjaman dengan bunga rendah. Kemudian pelatihan. Nah, ini program pelatihan dan komoditi bisnis yang membantu wirausahaan meningkatkan keterampilan mereka. Ini banyak, terutama untuk di bidang pertanian dan peternakan di daerah saya pernah lihat. Kemudian insentif pajak, yaitu insentif pajak untuk UMKM untuk mengurangi beban operasional, dan ini juga meningkatkan jumlah UMKM untuk menciptakan lapangan kerja. Sekian video yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.